usianya muda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Halah dan lain sebagainya. Sayyidatuna Aisyah jika ditanya bagaimana Rasulullah, mereka mengatakan bingung, seperti apa, semuanya indah, ka'annahu qit'atul qamar, seakan-akan Nabi Muhammad adalah potongan bulan purnama, seakan-akan Nabi Muhammad adalah matahari yang terbit, seakan-akan di wajah Nabi Muhammad ada rembulan, karena di saat itu yang paling indah, yang nyaman dilihat adalah bulan purnama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita nggak bisa niru perangai Nabi Muhammad, tapi kalau akhlak Nabi Muhammad, ini yang perlu kita belajar, yang perlu kita terapkan kepada anak cucu kita, tetangga kita, diri kita khususnya, melihat dan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki lisan yang bersih. Gak pernah lisan Rasulullah itu berdusta sekalipun. Meskipun ketika beliau bercanda, beliau gak pernah pakai kata-kata yang bohong. Bahkan pernah suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu musuh di medan perang, mata-mata, ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia bertanya, siapa anda? Dari mana anda? Rasul gak berdusta, tapi Rasul pakai siasat. Rasul mengatakan, ana minal ma, aku dari air, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ketahuan akan dibunuh Nabi Muhammad, Nabi nggak mau berdusta. Aku diciptakan dari air, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah nyambati orang. Suatu saat ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya ibnas sauda, hei anak negro, orang yang hitam, maka kabar itu nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sarik, Rasulullah memanggil Abu Dzar. Benarkah Abu Dzar mengatakan hei orang hitam? Maka ketika itu Abu Dzar dimarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk hatinya sama Nabi Muhammad. Sungguh wahai Abu Dzar, engkau masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ketika itu supan Abu Dzar, kada kawa guring semingguan. Bahasa Banjar, lawas sudah berdiam di Martapura. Ya, kada kawa guring Abu Dzar seminggu. Ya, alhamdulillah. Kisahnya yang didengar ya, kisahnya yang didengar, bukan bahasanya. Seminggu Abu Dzar nggak bisa tidur. Dia pergi ke Bilal minta maaf sama Bilal, wahai Bilal maafkan aku. Pasti Bilal memaafkan, karena Bilal adalah sahabat didikan Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, aku nggak bisa tidur, ditegur sama Rasul, katanya aku memiliki sifat jahiliyah. Bukan maaf saja yang aku minta, tapi tolong injak pipiku, kata Abu Dzar. Tolong injak pipiku supaya sifat sombongku itu hilang dan lenyap, supaya aku tidak merasa paling baik, aku tidak merasa sukuku lebih baik daripada sukumu. Ini kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sehingga minta mohon kepada Bilal untuk menginjakkan kakinya di pipinya demi sifat yang jelek di hatinya itu hilang. Ini didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ketujuh amun orang itu menyambati sesuatu dengan lisan yang enggak baik. Maka hati-hati lisan kita. Kadang-kadang kita ini kalau ketemu kekawanan kita, terlontar kata-kata yang kita anggap tidak menyakitkan hati, bahkan itu membuat dia bingung, membuat dia nggak bisa tidur, membuat dia malah berantakan karena tengiang-ngiang, ujar orang Banjar, bujur, kepikiran karena omongannya nggak baik. Rasulullah mengatakan akhlaknya Nabi Muhammad, coba kita lihat dan kita tiru. Rasulullah pernah berkata, la yuballighuni ahadum minkum an ahadin min ashabi syai'an. Jangan sampai bubuhan pian itu menyampaikan sesuatu kepadaku tentang teman-temanku. Jangan sampai pian menyampaikan sesuatu kepadaku tentang teman-temanku. Kenapa? Anna uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku ini pengen setiap aku keluar dari rumah, aku bertemu siapapun, hatiku ini selamat. Nah, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Rasulullah itu pengen setiap keluar ketemu siapapun hatinya nyaman, kada ada sarik, kada ada
mengganjal di hati Nabi Muhammad SAW. Tapi beda dengan kita. Kita setiap keluar ketemu siapa malah kita bicarain orang-orang lain. Na'udzubillahi min. Rasul nggak mau dengar. Rasul nggak mau dengar. Kenapa? Takut nanti kalau keluar hatinya ini ketemu orang yang dibicarain oleh orang-orang itu kada nyaman. Sehingga kata istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Idza balaghahu ma yakrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi jika disampaikan sesuatu yang beliau kada ketuju, Rasul tidak bilang, "Kenapa orang itu disambat ngarannya?" Kada. "Kenapa fulan kok seperti itu?" Kada pernah Nabi menyambat ngaran. Kada pernah Nabi selama hidupnya menyambat ngaran orang dalam membicarakan sesuatu. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul mengatakan, "Ma balu aqwam yasna'una hakadha yaquluna hakadha." Kenapa ke orang-orang itu membicarakan seperti itu? Kenapa ke orang-orang itu berbuat seperti itu? Nabi enggak ketuju mendengar gosip. Nabi enggak ketuju orang itu menyambati orang lain. Na'udzubillahi. Nabi menjaga hati seseorang. Hati orang ini dijaga sama Nabi Muhammad. Ya. Karena kata Sayyidina Umar itu pernah berdiri depan Ka'bah. Mengatakan di hadapan Ka'bah, "Ya Ka'bah, anti a'zam indi." Engkau ini sangat mulia bagiku. Walakin hurmatu qalbil mu'min a'zam minki. Tapi menjaga hati seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Menjaga hati seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Karena disebutkan, siapa orang yang menyakiti hati seorang mukmin sama saja dia menghancurkan 70 Ka'bah. Allah yahfad masyisar. Na'udzubillahi. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga hati, menjaga lisan. Nabi lisannya nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah ngomong kotor. Bahkan kalau ngajar di mimbar, di majelis, coba kita lihat, coba kita dengarkan, kita perhatikan, kita pikir. Di majelis itu Rasul nggak pernah menyambat kalimat-kalimat kotor dalam lisannya yang suci. Ketika sahabat tanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya jika suami dan istri itu berhubungan?" Maka Rasul tidak menyambat omongan yang kotor. Rasul menata kalimatnya sehingga nyaman didengar. Kata Rasulullah dalam hadis, "Idzal taqa khitanan falyahtazil." Kalau dua khitan berjumpa, bertemu, maka mandilah. Rasul tidak mau menyebut kalimat yang enggak baik untuk didengar. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beliau mengajar, dalam hari-hari beliau, lisannya suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faktanya. Kita buka sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang dipuji sama Allah dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar bujur-bujur, dua kali. Taukid, nun taukid dan lam taukid. Innaka la'ala lam taukid. Benar-benar engkau ya Muhammad suri tauladan nang pantas ditiru oleh semua orang manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang muji, Allah yang jaga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlak yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diturunkan sama Allah untuk kita supaya kita taat kepada Nabi sama kita taat kepada Allah. Di dalam kitab Asy-Syifa disebutkan, kenapa kok Allah nurunkan Nabi Muhammad buat kita? Kok enggak malaikat? Kok enggak yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, kata Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain wa Fatimah wa bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, mengatakan di dalam kitab Asy-Syifa, kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad? Karena Allah itu paham. Allah paham kalau kita nggak diberikan sebaik-baik Rasul utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak sanggup taat 100% kepada